Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dokumen bisnis plan dan di akhir video nanti akan ditampilkan juga tutorial pembuatan produk kami, yaitu Milky Jelly Homemade by kelompok 1 yang terdiri dari yang pertama ada Ahmad Rofi Uzen dengan NIM D02190002. Yang kedua ada Aryoga Nugroho dengan NIM D03219003. Dan yang ketiga yaitu ada Aulia Rahma Humairo dengan NIM D03219004. Dan yang terakhir ada Reni Ardiani dengan NIM D03219027. So, happy watching guys! Profil perusahaan. Usaha ini bernama Milky Jelly dikarenakan sesuai dengan bahan yang digunakan. Mempunyai arti milky yang berarti susu, sedangkan jelly yaitu minuman yang kenyal. Produk usaha kami yaitu Milky Jelly beralamat di beberapa pusat cabang yang memang kita khususkan agar di seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat menikmati usaha kami. Modal yang dikeluarkan pun tidak begitu banyak, namun keuntungan yang diperoleh lebih dari cukup dari modal yang dikeluarkan. Usaha Milky Jelly seperti ini kami pikir sangat membantu untuk awal usaha dan terbilang sedikit pesaingnya. Analisis SWOT. Produk kami memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai berikut. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu produk yang dihasilkan oleh Milky Jelly enak rasanya, pemiliknya ramah, proses pembuatannya bersih, menggunakan bahan-bahan yang kaya akan kalsium sehingga baik untuk berbagai kalangan. Selanjutnya, weakness atau kelemahan, yaitu belum memiliki tempat tersendiri untuk bisa mengembangkan usaha ini. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Milky Jelly diperkirakan akan lebih maju jika sudah mempunyai cabang di tempat-tempat yang ramai untuk memperbanyak konsumen dan memperluas jaringan pemasaran produk serta memperbanyak varian rasa. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Milky Jelly terbilang belum terlalu banyak usaha jenis seperti ini. Dengan melihat kondisi yang sudah disurvei di lingkungan sekitar, kami anggap kami belum memiliki saingan. Untuk struktur organisasinya, ketua kelompok dipimpin oleh Ahmad Rofi Uzen, wakil ketua kelompok Aryoga Nugroho, sekretaris kelompok Reni Ardiani, dan bendahara kelompok Aulia Rahma Humairo. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan. Yang pertama, ada produk dan segmentasi pasar. Produk Milky Jelly merupakan minuman yang menyegarkan berbahan dasar jelly. Adanya penambahan susu yang menciptakan cita rasa Milky Jelly ini menjadi nikmat. Lalu segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi geografis. Pada segmentasi geografis ini, wilayah Tangerang, Surabaya, Tuban, Kepulauan Meranti berada pada suhu yang panas. Maka Milky Jelly ini sangat cocok untuk pemuas dahaga. Lalu yang kedua, ada segmentasi demografis. Pada segmentasi demografis ini, Milky Jelly ini ditargetkan untuk semua kalangan usia karena aman dikonsumsi. Lalu yang ketiga, ada segmentasi psikografis. Pada segmentasi psikografis ini, Milky Jelly ini cocok untuk semua kalangan karena harganya yang terjangkau. Kemasan pada produk ini berupa botol sehingga lebih praktis dibawa kemana-mana dan tidak mudah tumpah. Yang kedua, target pasar. Penjualan usaha Milky Jelly ini kami mulai di depan rumah masing-masing. Dan untuk target penjualan Milky Jelly ini yakni warga sekitar dari semua usia, baik dari anak-anak maupun orang dewasa. Penjualan usaha kami juga akan dititipkan di tempat-tempat yang sekiranya bisa menjangkau target pasar kami. Produk kami ini aman dikonsumsi untuk semua kalangan.
Yang ketiga, ada marketing mix 4P. Yang pertama, ada produk. Selain kenyal, Milky Jelly ini juga ditambahkan susu yang membuat sensasi berbeda saat menikmatinya. Yang kedua, flash. Dikarenakan adanya pandemi, tempat untuk penjualan Milky Jelly ini kami lakukan pada tempat tinggal kami masing-masing, yakni di Kota Tangerang, Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan untuk perluasan marketing plus, kita akan menitipkan usaha kami pada tempat-tempat yang memang kemungkinan bisa menjangkau target pasar kami. Yang ketiga, price. Untuk harga Milky Jelly ini sangat recommended dan sangat terjangkau. Kalian bisa mendapatkan produk ini seharga 8.000 per botolnya. Yang keempat, promotion. Dalam mengenalkan produk kami ini, selain dari mulut ke mulut, kami juga menggunakan sosial media yang sedang marak digunakan untuk memasarkan Milky Jelly ini. Baik, selanjutnya adalah analisis keuangan, yakni modal. Yang pertama, bahan baku. Bahan baku yang kami gunakan adalah agar-agar dengan harga 21.000, gula dengan harga 9.000, susu dengan harga 10.000, susu UHT sebanyak 10 buah dengan harga 165.000. Selanjutnya bubuk premium seharga 75.000. Total biaya untuk bahan baku adalah sebesar Rp280.000. Selanjutnya yaitu biaya perlengkapan atau peralatan, yakni botol 250 ml sebanyak 50 buah dengan harga Rp45.000. Total modal bahan baku dan biaya perlengkapan atau peralatan yakni Rp280.000 ditambah Rp45.000. Jadi total modal yang dibutuhkan adalah sebesar Rp325.000. Selanjutnya yaitu perkiraan pengeluaran. Modal sejumlah Rp325.000 mampu untuk memproduksi 50 botol. HPP sama dengan modal dibagi produksi, yakni Rp325.000 dibagi 50 sama dengan Rp6.500. Selanjutnya yaitu perkiraan laba atau rugi. Laba yang diinginkan adalah 25%, sama dengan laba dikali HPP, sama dengan 25% dikali 6.500. Hasilnya yaitu 1.600. Jadi laba yang diinginkan sebesar 25% adalah Rp1.600. Selanjutnya yaitu harga jual. Harga jual sama dengan total laba ditambah HPP, yakni 6.500 ditambah 1.600 sama dengan 8.100. Jika dibulatkan maka hasilnya adalah Rp8.000. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkiraan pendapatan dan perhitungan BEP. Target per hari dari penjualan kami yaitu 15 botol dengan BEP total biaya bagi harga jual rata-rata. Pendapatan 15 botol dikali dengan harga rata-rata itu 8.000 menjadi perhitungan BEP 325.000 dibagi 8.000 yaitu 40,6 botol yang kami bulatkan menjadi 41 botol. Jadi total per hari sama dengan BEP dibagi target penjualan per hari menjadi 41 bagi 15 yaitu 2,7 dibagi 1 hari. Jadi untuk mencapai BEP dalam penjualan 41 botol kami harus mendapatkan 2,7 botol per hari dalam capaian 14 hari untuk mencapai BEP yang kami targetkan. Oke guys, untuk pembuatan jelly kita butuhkan Nutrijel. Di sini kita memakai rasa jeruk. Lalu ada gula. Lalu ada air. Tuangkan serbuk Nutrijel ke dalam panci. Tambahkan air secukupnya. Lalu aduk sampai tidak ada yang menggumpal. Lalu nyalakan kompornya. Tambahkan gula secukupnya. Aduk kembali hingga rata. Tunggu sampai mendidih.
Matikan kompor dan diamkan selama kurang lebih 3 menit. Lalu tambahkan fruity acid. Aduk kembali hingga rata. Lalu tuang adonan ke dalam cetakan. Sambil menunggu, langsung kita lanjut ke adonan susunya. Check it out. Siapkan susu UHT cair, bubuk perasa, dan juga susu kental manis. Campurkan bubuk perasa dengan susu cair, lalu aduk hingga rata. Tambahkan susu kental manis secukupnya, lalu diaduk hingga rata ya. Untuk proses pengemasan, jelinya dipotong-potong, lalu siapkan susu yang sudah jadi, stiker, dan botol ukuran 250 ml. Masukkan jelly ke dalam botol, lalu tuangkan susu ke dalam botol. Tempel dengan stiker agar kemasan lebih menarik. Step terakhir yaitu diamkan semalaman di lemari es dan nikmati keesokan harinya.